kabar kalian? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik semuanya walaupun kita masih belajar online di rumah ya. Kalian pada saat ini Miss ingatkan agar kalian selalu hidup bersih, jaga kesehatan dengan cara cukupkan vitamin, lalu cukupkan istirahat dan ya kalian harus berolahraga. Nah, selain itu, jikalau kalian ingin keluar rumah, gunakanlah masker dan tetap jaga jarak, hindari keramaian. Nah, lalu kalian tidak boleh panik dengan masa pandemi COVID-19 saat ini. Oke, inilah ya nasihat dari Miss mengenai pandemi COVID-19 saat ini. Oke, saat ini kita akan belajar mengenai bab yang keempat, dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Ya, dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Kalian boleh membuka buku kalian di halaman yang ke-24. Miss ajak kalian ya membuka buku kalian di halaman yang ke-24. Nah, sebelum kita belajar mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan, ya, saat ini manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya manusia mampu mewujudkan imannya dalam sikap hidup sehari-hari. Namun dalam kehidupannya, terkadang kita menyaksikan orang yang menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan ajaran agamanya. Maksudnya di sini dia berhidup beriman, tetapi yang dilakukannya dengan ya ajaran agama ya berbeda, tidak sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Namun beragama dan beriman adalah dua unsur yang saling berkaitan tetapi berbeda. Dalam surat Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam surat Yakobus 2 ayat 14 tertulis bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya di sini adalah iman harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Ya, manusia beragama belum tentu beriman. Seseorang dapat memeluk agama tertentu dan tertulis di KTP maupun dokumen lainnya, namun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran imannya. Hal itu menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan beriman. Idealnya manusia beragama haruslah beriman. Nah, itu dia. Ada orang yang berpikir pembahasan mengenai iman dan pengharapan hanya cocok untuk orang dewasa. Akan tetapi anak-anak dan remaja seperti kamu ini juga membutuhkan penjelasan dan penguatan mengenai apakah itu iman dan pengharapan. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui bagaimana cara ya membangun kehidupan secara pribadi maupun sosial. Dalam pelajaran ini, kamu akan dibimbing untuk memahami apa dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Pembahasan ini tidak dilakukan melalui pemahaman teologi yang berat. Sebaliknya, kamu dibimbing untuk memahami dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Nah, kita harus mengetahui bagian yang B, masih tetap di halaman yang ke-24, ya, mengenai memahami makna dari hidup beriman dan berpengharapan. Ya, masih memahami makna iman dan berpengharapan. Nah, Miss ajak kalian untuk mencermati atau mengingat ya, mungkin kalian ya pernah menaiki sebuah perahu atau kalian mungkin melihat sebuah perahu. Nah, perahu tersebut ya memiliki dua dayung. Nah,
Dua dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung tersebut, maka perahu tidak akan jalan. Itu dia. Perahu tidak akan jalan. Nah, mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Mari buka buku atau Alkitab kalian. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Di ayatnya yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kita diingatkan Tuhan agar kita bahagia, walaupun sulit di dalam diri kita, namun kita disuruh di sini untuk tetap bahagia di dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, di sini kita diperhadapkan di dalam satu pencobaan, tetapi di dalam pencobaan itu Tuhan menguji iman kita, sehingga di dalam menguji keimanan kita akan menghasilkan ketekunan bagi diri kita. Nah, selanjutnya kita melihat di ayat yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Nah, di sini dikatakan kalau kita bertekun di dalam menghadapi cobaan atau masalah yang kita hadapi, maka kita akan memperoleh buah yang matang. Maksudnya di sini kita akan menjadi sempurna dan tak kekurangan sesuatu apapun apabila kita mengandalkan Tuhan, apabila kita bergantung kepada Tuhan, apabila kita berharap pada Tuhan, maka hidup kita tidak akan kekurangan. Itu dia. Di ayat yang kelima di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maksudnya di sini, apabila kita sebagai seorang pelajar kurang hikmat atau kita kurang pintar, maka kita harus meminta kepada Allah dengan kerendahan hati kita. Maka Allah akan memberikannya kepada kita sesuai dengan keinginan kita dan kehendak Allah. Nah, itulah dia sampai di sini mengenai Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 tadi. Selanjutnya Miss menyuruh kalian untuk membacanya. Oke, kita tadi berbicara mengenai memahami makna iman dan pengharapan. Nah, ada sebuah perahu. Sebuah perahu ini memiliki dua dayung. Jikalau tidak ada dayungnya, maka perahu tersebut tidak akan jalan. Nah, fungsi iman dan pengharapan juga diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jadi, jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan kita juga tidak akan jalan seperti perahu tadi. Jikalau tidak ada dayung atau dua dayung di dalam perahu tersebut, maka perahu tersebut tidak akan jalan. Demikian juga iman kita. Jikalau kita tidak memiliki iman dan pengharapan, maka kehidupan kita tidak akan jalan. Nah, tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai ataupun danau, dan pada akhirnya dapat terdampar ataupun tenggelam. Untuk memperjelas materi kita, mari kita lihat video
mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilempar di dalam perapian yang menyala-nyala. I will not worship that. No! With all our hearts, we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart, I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends. Your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully. All their lives, as I will, but... But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart, we follow you. We seek your presence. With all our heart, we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, Take him! we fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! One! Two! Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be gone. They will turn back into shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us! He's with us! God is with us!